Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kemudian kita akan lanjutkan dengan bersama-sama mengisi waktu antara maghrib dengan isya untuk mengkaji satu di antara ilmu yang sangat penting, yaitu mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas pada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa yang kita sebut dengan peristiwa Al-Isra, dan kemudian peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan secara sadar dengan jasad dan ruhnya dari Al-Masjidil Aqsa menuju ke Al-Baitul Ma'mur atau sempat ke Sidratul Muntaha. Ini adalah dua perjalanan yang berbeda yang terjadi dalam satu waktu, dan tentunya keduanya memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Kita saat ini sudah masuk di bulan Rajab, baru di permulaan bulan Rajab, dan tentunya seperti yang kita bahas, meskipun terjadinya berbagai pendapat di kalangan ulama kapan terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, tetapi al-qaulul ashah wal aqrab ila shawab, di antara perkataan yang mendekati kebenaran yaitu yang mengatakan bahwasanya peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Kalau kita ingin membahas secara mendalam tentang hikmah Al-Isra dan Al-Mi'raj, tentunya sangat panjang. Tetapi bagi mereka yang mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Setelah ayat ini kemudian dua ayat selanjutnya, satu ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bukan secara tiba-tiba, pasti sudah Allah rencanakan itu. Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kisah dan tingkah laku satu bangsa, yang dimana Allah mengatakan la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira, yang tidak lain dan tidak bukan bangsa yang Allah maksud di dalam ayat ini yaitu bangsa Yahudi. Kira-kira kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya penyusunan ayat di dalam Al-Quran ini itu tanpa ada aturan atau begitu saja adanya, maka ini dibantah oleh para ulama. Di dalam ilmu tafsir ada satu pembahasan yang namanya munasabatul ayat atau ilmul munasabat. Ini di dalam ilmu tafsir. Ilmu munasabat itu maksudnya apa? Saya wallahu a'lam bishawab, dan ini bisa Bapak dapatkan kitabnya dengan bahasa Indonesia, sudah diterjemah. Jadi enggak ada alasan lagi kalau mau baca buku tafsir, wah Ustaz, saya jangankan bahasa Arab gundul, yang gondrong aja enggak bisa baca saya. Jangan ada alasan begitu. Sekarang udah banyak, PDF-nya juga udah ada. Kalau Bapak enggak bisa beli itu kitab, harganya sekitar 1.600.000 terjemahannya.
Tapi kalau Bapak nggak mau, Bapak cuma modal data, download, simpen di laptop, simpen di iPad, simpen di tab, simpen di handphone. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah ulama yang berasal dari Syria. Allah yarham, sudah wafat rahimahullahu rahmatal abrar. Dan alhamdulillah saya pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan beliau saat beliau sedang berada di kota suci Makkah. Ini orang luar biasa, Pak, alim, produktif dalam menelurkan karya-karya ilmiah. Dan saya membaca dari sekian banyak kitab tafsir yang kontemporer ya tentunya, yang modern, yang memperhatikan tentang munasabah, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, atau di dalam kandungan satu surat, itu diantaranya adalah yang dilakukan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Silakan catat, Pak, Wahbah Az-Zuhaili. Itu cek di online shop. Tafsir namanya Al-Munir. Tafsir Al-Munir karya Al-Imam atau Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Itu kalau nggak salah di rumah saya itu tafsirnya, bahasa Arabnya aja sudah sekitar 24 jilid. Itu bahasa Arabnya aja aslinya. Wallahu alam kalau versi Indonesianya berapa jilid. Tetapi itu jujur saja, kalau Bapak ingin mentadabbur satu ayat, ini kan sebentar lagi Ramadan, Pak, Syahrul Quran. Kalau bagi Bapak, bagi kita semua yang ingin bermesraan, selama ini sulit menemukan tafsir yang bisa dibaca dengan nikmat, dan insya Allah kandungannya baik, dan kandungannya juga bermanfaat, dan insya Allah cocok dengan kita, tafsir Al-Munir karya Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, orang Syria. Tapi di situ ada satu bagian pembahasan yang saya izinkan, saya minta izin, mungkin Bapak nggak perlu baca. Kenapa? Mungkin Bapak akan, kalau kata orang Sunda, liar, akan pusing. Dalam hal apa? Yaitu berkaitan dalam masalah balaghah, tentang sastranya. Tapi kalau mau baca nggak apa-apa, sedikit-sedikit menambah ilmu. Tetapi di situ yang cukup indah, beliau sering menjelaskan ketika Allah menyusun, seperti contoh nih, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kok tiba-tiba setelah itu Allah membahas tentang bangsa Yahudi, yang dimana Allah mengatakan la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian ini pasti nanti akan berbuat onar di dunia, berbuat fasad, kerusakan, marrataini, dan 2 kali. Nah, ini ulama berbeda pendapat nih. Kalau baca tafsirnya silakan dibaca masing-masing. Kalau saya bahas di sini terlalu panjang. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian ini akan, kalau bahasa kita, menyombongkan, bisa jadi mengatakan menjadi dominasi dunia. Dan ini gambaran apa yang terjadi pada zaman ini kita temukan di negeri Palestina. Bagaimana bangsa Arab mulai mengisolasir permasalahan, atau mengisolasi permasalahan, bahwasanya apa yang terjadi di tanah Palestina itu adalah permasalahan bangsa Palestina saja. Dan ini bahaya. Dari kacamata Al-Quran ini sangat bahaya. Kenapa? Ada pandangan orang berbeda-beda terhadap permasalahan Palestina. Penjajahan Zionis Israel di Palestina ini menuai banyak pandangan, pro dan kontra. Kaum muslimin atau manusia secara umum, masyarakat dunia ini terbagi 4, Pak. Yang pertama, ada yang menganggap bahwasanya permasalahan Palestina yang dijajah oleh Zionis pada hari ini sampai detik ini itu adalah persoalan internal. Jadi persoalan dalam negerinya Palestina. Yang menganggap secara tidak langsung, mereka menganggap bahwasanya Yahudi itu adalah penduduk setempat. Padahal kalau dalam istilah bahasa Arab, silakan, saya kebetulan cukup lama berinteraksi dengan dunia media Arab. Saya dulu pernah menjadi penerjemah juga di salah satu stasiun radio di Arab Saudi. Jadi bahasa-bahasa media saya paham. Ada 2 istilah yang digunakan oleh media di sana.
Yang pertama adalah muatin. Muatin. Yang kedua adalah mustautin. Kalau muatin itu kayak kita, bahasa Indonesianya adalah penduduk setempat atau warga asli. Betul nggak? Sekarang Bapak kan di sini rata-rata KTP-nya KTP Jakarta, Pak ya? Iya kan? Apalagi yang antara KTP dengan domisili sama. Betul nggak? Bang Mizi sama nggak? KTP sama domisili sama. Tempori kayak Anda lihat KTP-nya Pondok Indah kok domisili sini? Oh bukan. Oh udah pindah. Nah ini misalnya beliau nih, antara yang tertulis di KTP dengan domisili sama. Di Indonesia ada nggak yang KTP dengan domisili berbeda? Ada. Makanya wajib lapor ke Pak RT. Namanya surat izin domisili. Lapor domisili. Nah kalau bangsa Palestina, mereka itu KTP-nya sana, domisili di sana. Tiba-tiba datang seorang mustautin. Bahasanya itu bisa diartikan seorang imigran, pendatang. Mohon maaf, ketika ada orang yang bukan asli Jakarta, merantau dari sejak tahun 60-an, merantau, tinggal di sini, kemudian memiliki keturunan di Jakarta, datang ke sini bujang, bertemu dengan jodohnya di sini juga, mungkin ketemu juga dengan satu sukunya, kemudian mungkin merintis dagang, berusaha berdagang sampai kemudian berhasil. Yang tadinya nggak punya KTP Jakarta, akhirnya punya KTP Jakarta. Yang kemudian tadinya dia tidak punya rumah, yang tadinya ngontrak bisa beli rumah kecil-kecilan. Yang tadinya rumahnya kecil bisa besar. Itu kalau di dalam bahasa Arab bisa disebut muatin. Kenapa? Karena dia orang Indonesia yang tinggal di luar Jakarta, kemudian dia berurbanisasi ke Jakarta. Istilahnya urban. Kenapa? Karena dia orang di luar kota masuk ke dalam satu kota. Orang DKI juga bisa. Orang DKI punya tambang batu bara nih seperti beliau. Antum kan? Batu bara di mana? Enggak, bukan. Antum tinggal amin doang, bilang amin. Sebenarnya antum tinggal bilang amin beres sebenarnya, amin gitu aja. Contoh orang DKI, KTP DKI, tinggal di domisili di DKI, kemudian berkunjung ke Kalimantan, menggerus batu baranya, itu disebutnya urban. Mungkin akhirnya beli rumah di sana, bisnisnya di sana, betul nggak? Tinggal di Jakarta tapi penghasilannya di Kalimantan. Di Indonesia sah-sah saja selagi Anda adalah warga negara Indonesia. Tetapi apa yang terjadi di Palestina hari ini berbeda. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi yang dipaksa ini Pak. Karena mereka bukan kelahiran di sana, mereka bukan bangsa di sana, dan mereka sudah menjajah dari tahun sekian lamanya, dan mereka didatangkan, diimpor. Ada yang dari Sudan, ada yang dari Iran, ada yang dari Maroko, ada yang dari Inggris, ada yang dari Argentina. Selagi mereka adalah Yahudi, dan Yahudi bagi mereka bukan sekedar agama, Yahudi bagi mereka adalah identitas kebangsaan. Pantas kalau kita pernah mendengar ada istilah namanya Israel Raya. Oh itu serem Pak. Kalau kita ngelihat itu, mungkin kalau Almanar mau ngundang, ada satu anak muda, saya punya adik kelas, itu luar biasa Pak. Bisa menjelaskan kepada kita tentang Palestina. Mungkin ini berkenaan dengan Isra Mi'raj, kalau nanti pemuda Almanar mau ngundang. Jadi Isra Mi'rajnya itu fokus kepada pembahasan tentang Palestina misalnya. Saya bisa kasih kontaknya. Itu beliau sangat luar biasa. Takjub saya kalau mendengarkan beliau menjelaskan tentang Palestina. Sangat menguasai betul. Dan ini yang sangat sayang seribu sayang. Pertama, mereka menganggap bahwasanya orang Yahudi yang datang dari berbagai negara itu dianggapnya adalah orang asli situ. Kalau tadi ada orang di luar Jakarta datang ke Jakarta, itu wajar. Apalagi orang DKI-nya udah kebanyakan tanah, butuh duit buat ngawinin anak, dijual tanahnya separoh sama orang pendatang. Legal nggak secara agama, secara negara? Legal, sah-sah saja. Tetapi apa yang terjadi di Palestina tidak seperti itu. Mereka tidak membeli tanah itu dari Palestina, tetapi mereka merampasnya. Dan ini tidak sesuai dengan dikatakan oleh golongan pertama. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya permasalahan Palestina itu adalah permasalahan negara-negara Palestina dan sekitarnya saja. Dan ini juga nggak kelihatan. Buktinya apa? Buktinya mereka berdalil mengatakan bahwasanya ketika Israel
Zionis ingin mencaplok wilayah Golan, tahu Golan? Dataran Golan itu sebenarnya tanahnya milik Syria. Itu direbut juga, berantem mereka. Tetapi ketika mereka orang-orang Syria mempertahankan negaranya, dituduh sebagai negara teroris, nyerang, ngirim rudal Scud. Nah, ini luar biasa. Dan yang ketiga, ada yang menganggap permasalahan ini adalah permasalahan bangsa Arab saja, dan ini juga belum tepat. Akhirnya apa? Yang boleh membahas tentang perkara Palestina dan penjajahan Zionis di sana itu hanya negara-negara, misalnya KTT Asia, KTT negara-negara Arab, konferensi tingkat tinggi negara-negara Arab. Dan yang keempat, dan ini yang seharusnya kita memiliki pandangan tentang Palestina berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Ketika kita memahami tentang latar belakang terjadinya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj adalah bahwasanya apa yang terjadi di Palestina pada hari ini adalah peristiwa bagaimana pertikaian antara dua agama, yaitu Yahudi dan Islam. Kalau di dalam sejarah tidak diketemukan. Sebenarnya mereka mengatakan ini adalah tanahnya tanah Yahudi, nggak ada. Dan ketika mereka mengatakan ini adalah tanah ayah kami Ibrahim, dan Ibrahim adalah yang merupakan orang Yahudi, maka dibantah sama Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Al-Quran udah jelas banget. Makanya kalau kita ingin dibahas tentang sejarah, waktunya tidak tepat pada saat ini. Yang sangat memungkinkan adalah ketika kita merujuk kepada Al-Quran. Nah, makanya saya katakan tadi kaitannya kepada tafsir Al-Munir. Kembali kepada munasabah, berarti ketika Allah menjelaskan tentang ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi, setelah itu Allah berbicara tentang Yahudi, dan ini adalah faktanya. Ternyata tempat di mana bangsa Yahudi mendirikan negaranya, bahkan mereka berupaya untuk membakar, menghancurkan, menistakan tempat suci kaum muslimin yang ketiga, apa namanya? Al-Masjidil Aqsa. Dan ini hadisnya nggak bakalan bisa berubah, Pak. Tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya seperti 100 ribu. Kalau yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, berarti akan pahalanya seperti 1000. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa pahalanya sebanyak 500. Ini jangan pernah dihapus dari ingatan kita. Oleh karenanya ketika ada yang mengatakan udahlah nggak usah memaksakan ke Masjidil Aqsa, kalau kita memiliki harta, tidak akan pernah kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk ngotot nih Pak, ngotot pergi ke tempat itu melebihi perginya kita ketika tempat suci tadi itu. La tasyuddur rihal illa li ihda thalath. Kalau diartikan pakai bahasa orang Jakarta, jangan pernah ngotot, bela-belain ngotot pergi ke satu tempat kecuali ketiga tempat. Apa? Al-Masjidil Aqsa wal Masjidin Nabawi wal Al-Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi wal Masjidil Aqsa. Ada dalam riwayat dikatakan Al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa masjidi hadza. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Artinya apa? Kalau bapak pernah bela-belain sama keluarga, nabung Pak. Mah, insya Allah nanti Ramadan tanggal 20 kita pulang kampung. Kita insya Allah akan lebaran di kampung halaman bersama orang tua dan kerabat-kerabat kita. Dari sekarang kita ngirit, dari sekarang kita nabung. Ngotot gak nama itu? Ngotot gak? Tahun kemarin 2020-2021 pemerintah udah bilang jangan mudik, dilarang. Mobil diperiksain, bis suruh libur. Tetap ada yang ngotot. Naik motor Beat, bonceng 3, tas di belakang, di depan. Ngotot gitu Pak? Ngotot itu silahkan aja. Tetapi ada yang lebih berhak di ngototin, bahasa Betawinya begitu. Ada yang lebih berhak diperjuangkan. Pergi kemana? Pergi ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Masjidil Aqsa. Nah yang ketiga ini nih, jangan dilupain nih. Kalau sekarang bapak memungkinkan dengan harta bapak pergi ke Masjidil Aqsa, pergi. Kalau bapak memungkinkan untuk berumrah ke Masjidil Aqsa, pergi. Gimana caranya? Ya ngotot. Ngototnya nggak usah pakai otot. Ngototnya dengan harta. Sisihkan. Di sini barangkali ada yang punya SPBU 3.
Bang Mizi kontrakannya 40 pintu, ya kan? Mungkin Alfamatnya 4. Sisihin. Mau ngajak siapa tahun ini? Istri, anak 3, mertua aja. Tahun depan orang tua diajak. Tahun depan ipar diajak. Kemana? Umroh plus Masjidil Aqsa. Ini adalah satu dukungan yang bisa kita lakukan untuk mereka pada hari ini. Dengan datangnya Bapak ke Masjidil Aqsa, sholat, kemudian berkunjung sana, memakmurkan Masjidil Aqsa, menunjukkan bahwasanya mereka adalah milik kaum muslimin, bukan milik bangsa Arab. Meskipun pada kenyataannya ada yang mengatakan, dan ini kita nggak bisa pungkiri, otoritas pemerintah Palestina lemah saat ini. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah ketika mereka, orang-orang aparat-aparat Israel itu bisa menolak itu. Ketika dilihat nih calon pengunjung nih, calon peziarah, wah, nih jangan-jangan biang keonaran nih, nama kita dihapus. Kita udah sampai Yordan, tinggal masuk perbatasan, tiba-tiba dilarang. Itu segitu mereka arogannya. Dan apa yang Allah lakukan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini menegaskan bahwasanya kita jangan pernah lupa terhadap kedudukan negara Palestina, wabil khusus kepada Al-Masjidil Aqsa. Makanya update Pak. Kalau Bapak punya Facebook, kalau Bapak punya Instagram, follow akun-akun yang memiliki perhatian. Bapak punya YouTube. Salah satu di antara akun YouTube yang saya sering ikuti itu adalah ada namanya KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Itu bukan buatan mereka, ini buatan anak-anak muda di Indonesia. KNRP. Ada lagi Palestine Relief apa Al-Aqsa Relief gitu, saya lupa tuh. Kantornya kalau nggak salah di Cimatupang, di dekat Pasar Rebo. Itu cukup giat mereka memberikan informasi. Kita sering mendengar bagaimana kepedihan yang terjadi mereka. Rumah mereka direbut secara tiba-tiba malam-malam. Ini yang baru kisah ada di Yerusalem. Ini baru ada kisah yang di Ramallah. Belum ada lagi kisah yang kita dengar di negeri Gaza. Sekarang pertahanan kaum muslimin itu sudah mepet ke jalur Gaza. Para pejuang-pejuangnya sudah berada di jalur Gaza. Dan ini sangat menyedihkan, Pak. Jadi kalau kita ngelihat ada orang naik mobil di Jakarta, ada motornya di stiker Free Palestine, mobilnya Free Palestine. Bisa jadi dia itu sudah mengerti tentang kondisi di Palestina. Mungkin baca sejarah, mungkin lihat videonya. Tetapi barangkali kita dengan adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dengan pembahasan kita dalam Sirah Nabawiyah ini, mudah-mudahan cintanya kita kepada Al-Aqsa tidak hilang. Yuk tumbuhkan lagi dari sekarang. Tumbuhkan lagi. Kalau sekarang sudah mulai ada yang nabung untuk umroh, setelah pulang dari masjid duduklah sama istrinya. Mah, kata Ustaz Hati kalau bisa umrohnya pada Al-Aqsa. Lah duitnya kurang Pak. Ya gak apa-apa, diusahain aja. Berarti kita mundur aja mah, minta yang paket Al-Aqsa. Kata suaminya nanya lagi, emang kurang berapa mah? Kalau Al-Aqsa totalnya 45 juta Pak satu orang. Terus kurangnya 44 juta. Tabungannya baru 1 juta. Kirain tabungannya udah 35 juta, kurang 10 juta, sabar lagi. Ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari peristiwa Al-Aqsa ketika Rasulullah SAW dihijrahkan, mudah-mudahan akan semakin menumbuhkan semangat kita. Saya sendiri kalau ditanya, Ustaz Atik pernah nggak ke Al-Aqsa? Belum pernah saya. Dan itu salah satu cita-cita saya, minta kepada Allah ingin merasakan sholat di Masjidil Aqsa sebelum saya meninggal. Dan itu dalam doa saya ada. Ya Allah, karuniakan hamba beserta istri hamba untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa sebelum saya kembali kepadamu ya Allah. Masukin Pak. Sekarang nih bapak-bapak yang belum haji, pernah nggak punya cita-cita seperti itu? Harus punya cita-cita seperti itu. Jangan hidup tuh kayak ya ntar aja dah, gimana nanti dah. Gimana nanti tanah warisan tuh dijual apa kagak? Kalau dijual saya berangkat haji, kalau kagak ya kagak berangkat. Jangan. Cari jalan, minta sama Allah. Barangkali Allah akan berikan jalan dengan cara yang tidak ada dalam pikiran kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya belum azan kan ya? 15 menit lagi. Setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini
ada satu peristiwa yang sangat penting sekali. Ternyata upaya, caranya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah mulai menuai hasil. Kalau kita runtut ulang ke belakang nih, Rasulullah ditinggal oleh pamannya, betul ya? Ditinggal wafat oleh istrinya. Sedih, dan disebut oleh para ulama dengan tahun kesedihan. Setelah itu dihibur lagi dengan masuknya seorang Umar bin Al-Khattab. Ada beberapa sahabat lainnya masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW diuji lagi. Kemana? Pergi ke Taif untuk berdakwah, tapi ternyata gagal. Belum ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dakwah di sana. Setelah itu kemudian Allah hibur lagi dengan apa? Dengan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dan ini adalah hiburan. Dan dari Isra Al-Mi'raj itu kita mengenal dan mengetahui bahwasanya disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk sholat lima waktu, dan pahala sholat 5 waktu itu sebanding dengan 50 waktu kita, Pak. Jadi kalau ada orang yang diwajibkan sholat 5 waktu tapi cacat salah satunya, kurang satu-satunya, berarti dia tidak akan mencapai derajat 50 sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa ini kemudian Allah berikan buah hasilnya. Dakwah di mana-mana. Kemudian mulai banyak pembicaraan tentang Rasulullah SAW. Ada satu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, yaitu tentang Bai'at Al-Aqabah. Bai'at Al-Aqabah. Apa Aqabah ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Siapa yang pernah haji di sini? Yang pernah pergi haji pasti harusnya tahu Aqabah itu apa. Kaum muslimin ketika hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, mereka akan memasuki yang namanya padang Arafah untuk melakukan ibadah wukuf pada tanggal, tanggal 9-nya wukuf. Tanggal 10 setelah tanggal 9 maghrib, malam Idul Adha, malam takbiran, mereka bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermabit satu malam, menginap di satu malam. Makanya saya doakan nih, mudah-mudahan bapak-bapak yang belum haji bisa pergi haji, Pak. Amin apa, Pak? Amin. Iya serius, Pak. Yakin aja sama Allah, ntar ada yang ngasih kontrakan 10 pintu. Nabung. Pintunya doang. Jangan pintunya doang dong, sekontrak-kontrakannya. Pak, kemudian apa nih? Mabit di Muzdalifah, menginap, nggak ada tendanya. Di Arafah ada tendanya. Di Muzdalifah malam Idul Adha mereka menginap, dan pagi harinya ketika subuh berkumandang, setelah sholat subuh mereka berduyun-duyun menuju ke satu daerah wilayah yang namanya Mina. Bahasa Arabnya ditulis Muna. Itu tempat yang sangat-sangat dirindukan, Pak. Saya sendiri secara pribadi kalau ditanya mau nggak pergi haji, mau. Saya belum lama ditawarin, Pak, sama orang pergi haji. Ditanya mau pergi haji enggak, Pak? Saya jawab, waduh, mau. Tapi saya tolak, Pak. Jujur aja saya tolak. Tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena cuma diajak tapi nggak dibayarin. Coba Bapak besok coba ini pergi ke BSI, Pak, Bank Syariah Indonesia. Bapak akan ditanya, Bapak sudah berhaji? Sudah. Kalau Bapak jawabannya belum, pasti akan keluar pertanyaan kedua, apakah Bapak mau haji? Nah, jawabannya pasti apa? Mau. Tapi saya bilang nggak mau. Loh kenapa? Mbak kan nanya doang, nggak bayarin saya. Nggak ngongkosin. Semua juga kalau diajak doang pasti bisa, Pak, tapi nggak bisa dibayarin. Nah, di Mina ini, Pak, Masya Allah, itu tempat, kalau bukan karena agama kita yang nyuruh kita nginep 3 hari, kita pengen nginep selamanya di situ, Pak. Itu tempat enak banget. Padahal kita tidur di tenda bersama kaum muslimin, Masya Allah, ibadah bareng-bareng di situ. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Mina itu nyaman.
Dan di Mina ini kita akan melakukan satu rangkaian ibadah yang namanya Jumratul Ula, Al-Wusta dan Aqobah. Itu pada tanggal 11 hari tasyrik. Bapak di Indonesia lagi pada nyate tuh tanggal 11 nyate, ada yang baru motong. Orang-orang yang haji lagi nginep di Mina. Kalau mereka tanggal 10, mereka cuma ngelempar satu jumroh namanya Aqobah. Urutannya begini nih. Ini Mina nih Pak, saya gambarkan. Ini Mina nih. Setelah Mina nanti akan ada namanya jumroh. Jumroh itu apa? Tugu tuh. Di mana dulu Nabi Ibrahim awal mulanya dalam manasik itu beliau melempar batu, mengusir iblis yang memberikan apa? Mewaswas, apa namanya? Mengganggu, mengirimkan waswasnya, bisikan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, padahal itu cuma ujian saja. Ketika ingin menyembelih, iblis datang dengan berbagai bentuk, bilang jangan, kasihan anak ente, udah lama nunggu pengen punya anak, udah punya anak disembelih. Nah ini sering begitu Pak. Nabi Ibrahim juga pernah kena was-was betul, dan beliau kemudian melempar batu untuk mengusir iblis durjana. Itu Nabi Ibrahim Pak, ada iblis diusir. Kalau YouTuber zaman sekarang setan dijadiin konten. Wah, nggak tahu tuh beneran apa kagak tuh. Waduh, ada yang lagi dorong kursi roda, ada yang lagi bantuin persalinan. Bilang nih keren nih, jin zaman sekarang dijadiin masuk YouTube. Mestinya tuh kalau jadi jin yang marah tuh. Enak aja ente dapat royalti, saya nggak dibagi. Ya kan zaman sekarang Pak. Nah ini ada peristiwa filosofinya dari situ. Ula, Wusta dan Aqobah. Dan Al-Aqobah ini adalah tempat lempar jumroh yang arahnya paling dekat dengan Al-Masjidil Haram. Ini Mina, kawasannya besar. Kemudian ada kawasan pelemparan Ula, Wusta dan Aqobah. 3 tempat nih Pak. Dan Aqobah ini adalah tempat di mana dulu ada satu peristiwa yang kita akan bahas. Mungkin gak selesai malam ini, mungkin kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Nah, ini saya sedikit ceritain Pak ya, tapi mudah-mudahan nyampe di ingatan Bapak. Nanti apa namanya, kalau Bapak haji ya, kalau Bapak haji, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini nyampe di pikiran Bapak. Oh iya, ini Ustaz Atik pernah cerita. Jadi begini Pak, nanti Bapak datang arah dari Masjidil Haram atau dari arah, ini bukan Masjidil Haram beneran Pak ya, ini jauh dari Masjidil Haram Pak, jaraknya sekitar 3 kiloan. Maksudnya apa? Ini arah Masjidil Haram, ini Mina. Di sini ada 3 nih kawasan namanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Aqobah. Kalau Bapak datangnya dari arah Mina, Bapak nggak akan ketemu tempat Bai'atul Aqobah. Dan ini masih ada. Bai'atul Aqobah nanti akan saya terangkan. Tetapi peristiwa ini masih disejarahkan, dijaga sejarahnya. Kalau Bapak datang dari arah sini, datang dari arah kiblat Masjidil Haram, Bapak ambil sebelah kiri. Jadi kalau depan Bapak adalah jumroh, tempat pelemparan jumroh, Bapak jangan ambil ruas sebelah kanan, tapi ambil ruas sebelah kiri. Di situ akan ada satu bangunan yang mirip kayak musola, udah nggak dipakai. Bentuknya kotak kayak musola. Temboknya dari warna kuning, batunya warna kuning. Dan itu dipagar, udah diisolasi. Dan itu adalah tempat di mana dulu Rasulullah SAW menerima kunjungan para tokoh-tokoh Madinah. Nih Pak, di mana Rasulullah menemuinya? Rasulullah menemuinya di kawasan Mina, lebih tepatnya dekat dengan kawasan Al-Aqobah. Al-Aqobah nih, beliau di situ. Dan bagaimana latar belakang kejadiannya? Rasulullah SAW ketika itu peristiwa dalam musim haji pada tahun 11 kenabian. Rasulullah SAW berdakwah Pak, keliling. Dan ini pesan bagi kita, yang namanya dakwah itu keliling Pak. Intinya apa? Menyampaikan. Dakwah itu harus ada tabligh. Sekarang yang terjadi ini, sekarang saya berbicara, ceramah direkam. Ini adalah cara, metode. Zaman sekarang udah ada YouTube, udah ada kamera, nyebar luas. Sekarang juga masih perlu Bapak mendatangi komunitas. Ada yang komunitas arisan, pensiunan, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA.
Saya pernah Pak datang ke satu pemakaman, ada pemakaman nih di satu daerah Jakarta Selatan. Saya kebetulan kenal dengan almarhum, dikuburkan itu. Setelah pemakaman ada 3 orang laki-laki berpelukan Pak, nangis. Waduh, saya pikir nih keluarganya kali ya. Kebetulan ini orang nangis bertiga dekat motor saya. Saya mau keluar nggak bisa karena terhalang dengan orang nangis. Mohon maaf Pak, saya mau keluar nih mau ngambil foto. Oh iya Ustadz, tadi saya kebetulan mimpin doanya waktu di masjid. Oh iya Ustadz, mohon maaf Ustadz. Aduh Masya Allah nih, ini teman almarhum atau keluarga Pak? Kita semua bertiga teman Ustadz. Teman apa nih? Teman kuliah atau? Kami teman SD. Masya Allah, ikatannya masih nyambung Pak. Dan itu satu kelas udah pada meninggal semua, tinggal 3 bertiga tuh, makanya nangis tuh. Tinggal kita bertiga nih masih hidup, gimana dong nih? Siapa lagi di sini kan? Nunggu antrian. Rupanya itu Pak yang bikin mereka sedih. Soulmate-nya meninggal. Tinggal 3 tuh, satu kelas di SD udah meninggal semua. Tinggal beliau nih yang meninggal. Bertiga tuh. Makanya pelukannya sangat udah tua-tua Pak. Angkatan SD Masya Allah. Saya tanya, emang lulus SD tahun berapa Pak? Tahun 86. Oh 86. Saya baru 2 tahun tuh Pak umurnya. Saya masih pakai celana pakai popok, dia udah lulus SD Masya Allah, udah tua banget. Nah, kita berdakwah dan itu kewajiban kita. Rasulullah SAW di musim haji tahun ke-11 Hijriah mendatangi kabilah itu. Satu-satu didatengin. Menawarkan apa? Menawarkan Islam, dan ini adalah tugas mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Berdakwah kepada siapa? Kepada Allah. Ini pesan buat para kiai, pesan buat para ulama, pesan buat para pendakwah, buat para asatidzah, buat para guru. Anda ini menyampaikan kalamullah, Anda ini menyampaikan pesan Allah, bukan untuk meningkatkan popularitas Anda. Anda akan semangat kalau nama Anda viral, Anda akan semangat kalau dakwah Anda dikenal, Anda akan semangat kalau seandainya apa? Pengikut Anda, jamaah Anda akan bertambah banyak. Antum ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ditawarin, mau kekuasaan, ente mau perempuan, mau harta, kita kasih, yang penting jangan dakwah. Berapa banyak di antara kita sekarang akhirnya berbangga-banggaan dengan komunitasnya. Wah, jamaah ini pengikutnya banyak banget, ini banyak. Tetapi lupa bahwasanya dakwah itu waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Natijahnya apa hasilnya? Ketika orang berhasil didakwahi, orang yang didakwahi itu berhasil memiliki loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya. La yuntasabu ilaih. Kebaikannya itu bukan dikembalikan kepada orang yang menyerukan dakwah. Betul dia punya jasa. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, wa man la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalaupun kamu memberikan hidayah kepada satu orang saja dalam dakwah ini, khairun laka min humurin na'am. Itu lebih baik daripada Anda mendapatkan satu unta merah. Satu unta merah ini unta unggulan Pak. Mungkin kalau mobil nih mobilnya Rafathar nih, Lamborghini atau apalah tuh mereknya, Rolls Royce atau apalah namanya. Dunia ini kalau ada mobil termahal, itu lebih mahal lagi adalah apa? Ketika kita mampu menundukkan hati orang dan masuk ke dalam jalan dakwah kebaikan ini. Dakwahnya bukan ya ini media Pak, masuk ke NU, masuk ke Muhammadiyah, masuk ke Persis, masuk ke A, ke B, ke C, silakan. Tapi ingat, apakah mereka benar masuk ke situ kemudian mereka didekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau mereka masuk ke sana kemudian malah justru jauh dari Allah, yang tadinya tidak mengenal maksiat tetapi ketika gabung bersama kita malah jadi kenal maksiat, berarti waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi, ini belum sampai mengantarkan wa amila sholiha. Dan kemudian mereka pun natijah yang kedua hasilnya wa qala innani minal muslimin. Yang tadinya mereka berada di titik kehinaan, mereka berada di titik kenistaan dengan dosanya, dengan maksiatnya, dengan bodohnya, dengan kemusyrikannya, mereka mengatakan waqala innani minal muslimin, saya bangga menjadi orang Islam. Dulu mungkin malu, bolak-balik masjid takut dibilang sok alim, datang ke majelis taklim dibilang sok suci, ikut panitia kurban di masjid dibilangnya sok aktif, ikut aktif di pengajian apa sebagainya takut dibilang orang pengen pamer. Enggak, tapi mereka bangga. Setelah apa?
ternyata yang bikin mereka istiqomah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di negeri kita ini diuji dengan ketokohan, dengan kefiguran. Dulu ada seorang guru kita, mungkin seorang dai kita, ya saya sebutkan mohon izin, Agim. Ketika Allah uji para murid-muridnya dengan sosok Agim menjalankan syariat Islam, beliau hanya menjalankan syariat Islam dan kita tidak tahu latar belakangnya, dan kita tidak punya kewajiban untuk bersuudzon, bahkan husnudzon aja sudah wajib, dan kita nggak punya tuntutan untuk bersuudzon. Beliau berpoligami waktu itu, tahun berapa tuh? Ini bukan aib saya kira, saya membahas ini. Beliau berpoligami. Berapa banyak umatnya, berapa banyak muridnya, berapa banyak fansnya, kemudian mendadak, wah udah dah nggak usah ngaji lagi dah. Padahal beliau tidak berzina, beliau tidak melakukan satu dosa besar, enggak. Beliau hanya menjalankan syariat Islam. Dan ini disebabkan kenapa? Karena kita menggantungkan dakwah kita kepada seseorang. Gimana sendiri nggak bahaya, beliau nggak rugi, nggak apa-apa, terserah. Dan ini tujuan dalam dakwah. Ketika barangkali ada ustadz yang orangnya asik, sore pengajian, malamnya dangdutan, ustadznya oke nih, woi ustadz, acara ustadz ke villa mana? Cisarua. Oke siap. Wis, sore pengajian hataman Quran, malamnya dangdutan, manggil biduan. Ustadz ikut juga, kata muridnya nih, ini ustadz ajib nih, enak nih diajak dangdutan, enak mau dia. Udah dia aja dah. Pas giliran ustadznya tobat, wah kagak bener nih, saya kagak dangdutan lagi, ditinggalin tuh ustadz. Kira-kira masih banyak begitu nggak? Banyak saudara. Kenapa? Karena kita yang diajak dalam dakwah, terkadang kita terjebak dengan cinta buta kita pada guru kita. Kita menganggap apa? Wah guru saya mati-matian nih. Wah guru dibela-belain. Jangankan kesentuh tuh kulit, pentil motornya hilang aja, berebutan tuh. Set, saya ganti set pentil. 10 orang bawa pentil motor. Padahal ban motornya hilang cuma satu doang pentilnya. Ya mungkin itu mimbabi ta'zim, bagus. Tetapi jangan pernah menggantungkan cinta kita kepada Sayyidina Umar. Meskipun ini bukan perbandingan yang sama. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau saat itu seakan tidak menerima, seakan menolak, membantah, mengingkari. Gak mungkin Rasulullah meninggal. Karena apa? Saking cintanya beliau. Dan ini bukan suatu hal yang buruk, karena beliau berharap masih panjang perjuangan itu. Dan saat itu ada seorang murid Rasulullah SAW, sahabat terdekat Rasulullah, yang sudah menyadari itu. Siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyadari akan kematian Rasulullah itu bukan ketika Rasulullah hari itu meninggal, tetapi ketika Rasulullah sedang berkhutbah di mana? Di padang Arafah. Sedang apa? Hajjatul Wada, haji wada. Rasulullah mendapatkan wahyu yang mengatakan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu manusia segitu banyak yang enggak ada yang nangis. Yang nangis cuma satu orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang enggak main-main nih Pak Abu Bakar As-Siddiq Pak nih. Makanya kemarin peristiwa Isra Al-Mi'raj, ketika Rasulullah pagi-pagi mengumumkan sudah berjalan kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, satu malam pulang pergi. Abu Bakar ditanya, temen ente ngomong begitu percaya nggak? Kata Abu Bakar, saya percaya. Kalau dia tambah lebih daripada itu, saya lebih percaya lagi. Karena itu orang nggak pernah dusta. Waduh, luar biasa Pak. Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam haji wada mendengar Rasulullah membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Abu Bakar apa? Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, kenapa anda menangis? Kata Abu Bakar, idza jaa nasrullah, ketika sudah datang kepadamu nasrullah, pertolongan Allah, kita udah ditolong sama Allah. Sekarang kita sudah menguasai Mekah, sudah kembali ke Mekah, nasrullah wal fath, dan kita sudah diberikan kefutuhan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Abu Bakar, wahai Umar, pernah engkau melihat kaum muslimin sebanyak ini? Padahal waktu itu jumlahnya cuma berapa Pak? Sekitar 3.000-an saja. Dan itu jumlah yang lebih besar daripada hari-hari yang lalu. Abu Bakar menyadari segitu halusnya beliau punya analisa.
Segitu detailnya beliau menjelaskan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang lebih mengerikan lagi wahai Umar, Allah perintahkan kepada Nabi kita, fasabbih bihamdi rabbika. Bertahmidlah kamu dengan kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun. Ini sudah tanda-tanda kalau Rasulullah sudah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada waktu lagi, sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil berpulang ke rahmatullah. Wah, Abu Bakar udah punya mental lebih kuat, Pak. Dan ini sama, Pak. Kenapa? Dan Abu Bakar mengerti kalaupun Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah pernah dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dulu para rasul juga hidup kemudian meninggal. Afa immata au qutila. Kalaupun dia meninggal tuh Nabi, kalaupun dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Kata Abu Bakar, enggak, kita enggak akan murtad. Kita akan meneruskan dakwah ini. Dan inilah yang diharapkan. Ketika Rasulullah SAW menerima kaum muslimin dalam Baiatul Aqabah, dan apa yang terjadi dan apa saja baiat yang disampaikan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, berikan umur yang berkah, dan insya Allah bertemu di kemudian hari. Dan insya Allah makin banyak lagi yang hadir agar kita lebih bisa menebar manfaat tentang Nabi kita Muhammad SAW. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.